Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan rancangan proyek akhir kecerdasan buatan dengan judul Algoritma Minimax sebagai pengambil keputusan dalam game tic-tac-toe. Saya di sini sebagai Farhana Chandra Larenzo, teman saya Rio Prasetyo, dan Muhammad Rizky Ardiansyah. Pendahuluan dalam proyek kali ini. Perkembangan dalam dunia game semakin berkembang, di mana AI dalam game membuat kesulitan tersendiri dalam permainannya. Banyak algoritma yang diterapkan dalam beberapa game tersebut, contohnya algoritma Minimax. Berbeda dengan permainan catur, rule-rule dan knowledge pada permainan ini, kami memakai permainan tic-tac-toe. Rule menghasilkan solusi-solusi untuk memenangkan permainan dari rule yang ada pada komputer. Selanjutnya dilanjutkan teman saya. Tic-tac-toe permainan biasanya bergiliran mengisi kotak dengan simbol. Ke dalam kotak berukuran 3x3. Pemain akan dianggap menang apabila berhasil membuat simbol menjadi horizontal, vertikal, atau diagonal. Permainan akan berakhir apabila seri. Pemain tidak dapat membuat lingkaran atau silang apabila kotak sudah penuh. Apabila pemain sadar bahwa dirinya tidak bisa menang, maka ia dapat menjaga lawannya menang dan dengan menjadikan game berakhir seri. Oleh sebab itu, salah satu strategi pemain ini adalah berusaha bertahan dengan cara menghalangi lawan. Berikutnya adalah pseudocode dari algoritma Minimax. Pertama, apa itu algoritma Minimax? Algoritma Minimax itu merupakan algoritma yang digunakan untuk mengevaluasi setiap langkah yang dilakukan baik dari player musuh maupun player kita sendiri. Ketika player musuh jalan, maka jalan yang diambil adalah jalan dengan nilai evaluasi paling kecil. Sedangkan ketika giliran komputer atau kita yang jalan, maka nilai evaluasi yang diambil adalah nilai yang paling besar. Berikut pseudocode-nya. Cari langkah dengan nilai maksimum. Apabila langkah tersebut merupakan langkah kemenangan, maka pilih langkah tersebut. Jika langkah tersebut bukan langkah kemenangan, maka cari setiap kemungkinan langkah yang ada, lalu ambil nilai minimumnya, lalu kembalikan nilai tersebut ke atas. Pilih langkah yang bernilai maksimum dari langkah-langkah tersebut. Pemakaian algoritma umum di atas untuk permainan tic-tac-toe adalah sebagai berikut. Jika ada langkah kemenangan, maka pilih langkah tersebut. Jika lawan sudah mengisi 2 slot dan tersisa 1 slot kosong agar menang, maka sebagai langkah pertahanan. Dan jika melangkah ke state yang mempunyai kemungkinan menang dan selalu pilih state yang punya kemungkinan menang tertinggi secara nilai heuristik. Berikut adalah kemungkinan yang ada pada tic-tac-toe ini. Kemungkinannya yaitu komputer menang dan komputer seri. Kesimpulan pada algoritma ini, algoritma Minimax merupakan algoritma yang sangat bagus dan cocok untuk pengambilan keputusan oleh AI, terutama dalam permainan player 1-1. Pohon solusi dibentuk dari awal permainan sampai akhir permainan. Algoritma ini menggunakan DFS dalam bentuk pohon solusi. Pohon solusi akan susah terbentuk pada permainan yang memiliki kemungkinan sangat besar seperti catur. Dengan menggunakan algoritma Minimax untuk AI dalam permainan tic-tac-toe, pemain manusia tidak akan mengalahkan AI. Di sini kami memiliki paper sebagai landasan untuk proyek akhir kami, yaitu dari STEMIC Amikom Yogyakarta. Pada algoritma yang ada pada paper kali ini, narasumber menjelaskan aplikasi tic-tac-toe yang dibuat dengan Minimax dengan bentuk web model. Kami membuatnya ke dalam bentuk UI sendiri. Pada
permainan kali ini, saya akan mencoba mencontohkan apa yang akan terjadi pada game tersebut. Komputer akan selalu mencari peluang untuk mencari cara cepat untuk memenangkan permainan. Sedangkan user akan melakukan permainan secara bertahan. Jika kondisi seperti ini, komputer akan menang. Nah, kemungkinan terbaik yang dapat dilakukan oleh user atau pemain terhadap komputer adalah seri. Karena pada kemungkinan apapun, komputer tidak akan memberikan kemungkinan player untuk memenangkan permainan ini. Seperti code yang ada pada program Minimax kali ini, yang akan dijelaskan teman saya. Minimax ini merupakan function yang digunakan untuk membuat pohon solusi yang nanti akan mengevaluasi setiap state dari keadaan. Terus, jadi di situ terdapat beberapa nilai heuristik. Ketika game state bernilai 1, maka nilai heuristik yang dikembalikan adalah 100 dikurang depth-nya. Depth dimulai dari 0. Dan apabila game state-nya sama dengan 0, yang dimana artinya komputer kalah, maka nilai heuristik yang dikembalikan adalah depth dikurang 100. Dan jika game state mengembalikan nilai min 1, yang artinya seri, maka nilai heuristik yang dikembalikan adalah 0. Bagian yang if maximizing ini merupakan bagian untuk mengevaluasi jalan yang akan dipilih oleh komputer. Jadi guna dari nested for itu adalah digunakan untuk mengevaluasi buat pohon setiap state-nya. Lalu float score adalah menyimpan skor dari state. Nah, apabila skor lebih besar daripada base score, maka jalan tersebutlah jalan yang dipilih. Nah, bagian else-nya merupakan bagian yang digunakan oleh minimizing player atau player musuh. Secara keseluruhan sama, hanya saja skor yang dipilih adalah skor yang paling kecil. Yang dikembalikan juga skor yang paling kecil. Jadi di sini metode yang digunakan untuk mengetahui apakah ada pemain yang menang, yaitu menang secara horizontal, vertikal, diagonal. Nah, di sini yang di force ini untuk mengecek area game-nya, apakah sudah penuh atau belum. Nah, di if bagian sini, jika player 0, komputer maka akan menang. Terus di bawahnya lagi, yang if bawah, jika player manusianya kita yang menang, maka akan return 0, komputer akan kalah. Lalu, jika semua kotak sudah terisi penuh, dan nggak ada yang menang, maka hasilnya akan seri. Lalu, jika masih ada kotak yang kosong, dan belum ada yang menang, maka game masih berlangsung. Sekian presentasi dari code yang ada pada kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.